Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam proses pembelajaran, perlunya metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Tentunya bertujuan agar siswa tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan materi akan lebih mudah diterima oleh siswa. Sudah semestinya, guru harus melakukan berbagai cara agar tujuan proses pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, saya Mutiara Hamidah Salsabila, NIM 200110039, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas A, di sini akan menjelaskan metode pembelajaran trial by jury, yang mana metode pembelajaran dianggap efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Apa sih pengertian dari metode pembelajaran trial by jury? Nah, pengertian dari metode pembelajaran trial by jury itu sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang sangat singkat. Ya, contohnya itu setiap siswa dalam proses pembelajaran, siswa itu dapat mengeluarkan ide-idenya dan dapat mengomentari argumen-argumen yang diberikan oleh temannya. Langkah-langkah metode pembelajaran trial by jury. Yang pertama itu guru membuat sebuah dakwaan yang akan membuat para peserta didik melihat sisi yang berbeda dari suatu masalah. Misalnya, siswa tidak bisa mengerjakan soal di depan. Guru akan mengadilinya agar siswa itu dapat menyelesaikan soal. Yang kedua, guru menentukan peran-peran bagi peserta didik bergantung pada jumlah peserta didiknya. Guru menentukan tiap peran siswa itu berbeda. Yang ketiga, guru memberikan waktu bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri, bisa 1 menit, 2 menit, seperti itu. Keempat, guru melakukan pengadilan, itu dengan pertimbangan menggunakan kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatannya itu yang pertama adalah pembuka, lalu materi disampaikan oleh guru dan saksi. Setelah itu, teman-teman dari pembelajaran dan penutup. Yang kelima, guru melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam pengadilan. Ya, pertimbangan ini hendaknya dilakukan secara umum sehingga setiap orang itu bisa mendengar bagaimana bukti dipertimbangkan. Para anggota dapat diberi sebuah tugas untuk mendengar berbagai aspek dari kasus tersebut. Ya, dari metode pembelajaran trial by jury ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan dari metode pembelajaran trial by jury yang pertama itu model diskusi ini dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Ketiga, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Ya, selain kelebihan, metode pembelajaran trial by jury ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi tidak jelas atau kabur. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran. Ya, alasan metode pembelajaran trial by jury ini cocok untuk diterapkan siswa sekolah dasar, ya, karena sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran yang memerlukan analisis kritis. Selain itu, dengan diterapkannya metode pembelajaran ini diharapkan dapat melatih keterampilan siswa dalam berdiskusi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, kesimpulannya dengan adanya metode pembelajaran ini
Diharapkan siswa dapat merangsang dan memotivasi untuk mengemukakan pendapat yang berupa persetujuan, sanggahan, atau penolakan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ini merupakan sebuah metode yang baik untuk memicu belajar berbeda pendapat, yakni belajar secara efektif mengemukakan sebuah sudut pandang dan menentap pendapat yang sebaliknya. Walaupun juga metode ini memiliki kelemahan, yaitu sering terjadinya perbedaan pendapat yang bersifat emosional. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.